Shalom. Kita percaya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang mengandung mujizat, nama yang memberikan kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita. Kita percayakan iman kita di dalam nama itu, nama yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Here we go, come on, let's go. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey, carrying all our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, he has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur kita masuki minggu yang kedua. Ya, puji Satu Tuhan. minggu lagi kita akan memperingati Paskah. Kita akan masuk dalam minggu yang spesial buat orang percaya. Yaitu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Amin. Penyelamat buat kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus yang amat sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh memasuki minggu kedua di bulan April. Puji Tuhan. Tadi suami saya sudah menyebutkan ada Paskah dan sebelumnya juga ada Jumat Agung, ya, ibadah Jumat Agung. Jadi persiapkan waktu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahkan hati kita untuk dipersiapkan untuk terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mengenang kasih Tuhan yang luar biasa. Kami berdua sangat bersuka cita menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali. Puji Tuhan, selamat bergabung. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Welcome home. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi atau ada barcode yang bisa di-scan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan mungkin di sini juga ada komen, jadi bisa di-komen, bisa memperkenalkan diri, ya. Silakan. Ya, kami akan menyapa dan menyambut dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, dan juga silakan follow Instagram GBI Ebenezer 67. Amin. Ya, di situ ada Linktree, tinggal diklik dan ada semua info-info yang dapat dijumpai yang dapat membantu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, seperti formulir-formulir ya. Itu jadi saudara ingin dibaptis, saudara ingin didoakan, penyerahan anak. Ya, penyerahan anak, saudara ingin menikah. Itu semua ada di Linktree dari Instagram Gereja GB Ebenezer. Ya, silakan mengikuti semua step-step yang ada, bahkan juga ibadah-ibadah yang selama ini selalu kita tayang di YouTube GB Ebenezer Official tetap ada dengan tema-tema yang pasti juga memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Dan Ebenezer Kids, puji nama Tuhan, tetap ada melalui online. Adik-adik tetap semangat dan para orang tua terus mendampingi untuk anak-anaknya untuk beribadah, ya, walaupun secara online. Kita doakan keadaan di Jakarta khususnya semakin baik. Amen. Ya, sehingga nanti kita akan adakan ibadah onsite, tapi tetap dalam ketentuan dan syarat yang nanti akan kita broadcast, kita umumkan, dan tetap terbatas sehingga adik-adik juga bisa bertemu dengan teman-teman, tapi tetap mengikuti prokes yang ada. Amin. Puji nama Tuhan. Dan MP Youth tetap juga masih ada online jam 3 sore. Jadi tetap diikuti, orang-orang muda tetap menjadi berkat di masa muda kalian, dan kalian harus percaya masa depan kalian ada di tangan Tuhan. Amen. Dan masa depan yang penuh dengan harapan bersama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Dan MP yang Couples and Pro juga tetap ada komunitas untuk pasangan muda dan yang bekerja, ya. Ya, jadi silakan bergabung di Zoom meeting yang selalu diadakan Jumat jam 8 malam. Ya, jadi silakan bergabung, bahkan juga bisa follow Instagram MP yang Couples and Pro. Di situ juga ada info-info yang bisa dijumpai. Puji Tuhan. Dan mereka akan mengadakan ibadah onsite juga dalam rangka Paskah. Jadi kita tentu melihat situasi di Jakarta.
Dan mereka lagi sedang mempersiapkan untuk hari Minggu jam 5 sore mereka akan mengadakan ibadah onsite, ibadah Paskah. Rencana juga kami para wanita, para ibu-ibu semua juga akan mengadakan Paskah di gedung gereja. Ya, onsite ya. Jadi nanti ada ketentuan dan syaratnya, nanti boleh diikuti tetap dalam prokes ya. Pasti ibu-ibu udah kangen banget nih, udah 2 tahun lebih ya. Biasanya ya ibadahnya 1 jam, kalau dulu sebelum pandemi ibadahnya 1,5 jam, bisa ketemunya terus sampai 4 jam, 3 jam ya. Biasa. Ya, puji nama Tuhan. Dan tetap ibadah Minggu diadakan secara 2 format. Jam 6 pagi bisa diakses dan seterusnya, dan juga jam 10 live streaming. Jadi tetap bisa diikutin, daftar dan tetap terbatas. Puji nama Tuhan, dengan tema surrender. Jadi sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini kita boleh benar-benar totally surrender kepada Tuhan Yesus. Amin. Biar kita terus dibentuk, hidup kita berubah dan terus menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa untuk Jumat besok dan hari Minggu rangkaian dari Jumat Agung dan Paskah. Jadi persiapkan kita dalam keadaan sehat sehingga kita juga bisa bertemu dan beribadah di gedung gereja. Amen. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pada hari ini. Kita percaya biarlah kita belajar lagi, dibentuk karakter kita, hati kita, hidup kita untuk terus mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Surrender to God. Amin. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah, kami mau melayani-Mu Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan, memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, bahkan yang melayani Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati tim pelayan, pemusik, pemuji, tim kreatif ministry, semua yang terlibat di dalam pelayanan online service ini. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga dengan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, Tuhan juga memberkati, mengurapi dengan urapan yang baru senantiasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk selalu, setiap hari kami mau dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi kami semua, bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Engkau juga memberkati. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Yesus. Bentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Dan kalau Engkau hadir Tuhan, ada kekuatan. Kalau ada hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan yang luar biasa. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama saya katakan, amin. Shalom Jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada. Mari sama-sama pada saat ini kita memuji Dia, batu karang yang teguh, sang dasar yang teguh, supaya kita menaikkan puji-pujian kita hanya bagi Dia. Amin. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Oh yeah, yeah. Mari katakan, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu.
percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku, amin, dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Mari katakan ini. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, oh Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Kau dasar yang teguh, selamatku.
Tiada ragu karena kau di depanku, kau ada di depanku. Katakan, Engkau Allah mulia. Tiada ragu karena kau besertaku, kau besertaku. Janjimu kemenangan, Engkau Allah setia. Tiada ragu karena kau di depanku, kau ada di depanku. Oh yeah. Engkau Allah mulia. Tiada ragu karena kau besertaku, kau besertaku. Janjimu kemenanganku, janjimu kemenanganku. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami patut untuk bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga kami pada pagi hari ini beribadah untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami semua yang hadir dalam ibadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pada saat ini kami akan berdoa syafaat bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami penyakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau menolong jemaat-Mu, Engkau menyembuhkan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penyembuh Tuhan. Engkau memulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan dengan sempurna, dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami juga berdoa bagi ibu yang sedang mengalami penyakit autoimun Tuhan. Engkau Tuhan tolong Tuhan saat ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan, dan kami percaya ibu mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati para dokter Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk menangani setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami keuangan dalam keluarga Tuhan. Bahkan Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan membuat jalan bagi mereka Tuhan. Kau memberikan petunjuk bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu yang mengalami Tuhan kekurangan, Tuhan cukupi, Tuhan memberkati dalam keuangan bagi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan juga ada yang membayar utangnya Tuhan, Engkau Tuhan bukakan jalan, Engkau memberikan petunjuk bagi mereka Tuhan, supaya dapat menyelesaikan tanggung jawabnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Terima kasih pada saat ini juga Tuhan kami sepakat berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan, Pendeta Amos Hosea Tuhan. Tuhan kami Tuhan berikan hikmat-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tambahkan karunia marifat bagi hamba-Mu Tuhan. Bahkan talenta-talenta Tuhan, bahkan setiap program-program visi misi yang sedang dipikirkan Tuhan, campur tangan semuanya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, dan apapun yang direncanakan Tuhan hadir dan Tuhan terlibat, dan semua untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk kemajuan GBI Ebenezer Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala juga yang mendampingi Tuhan, Ibu Gina Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Kau tambahkan karunia hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan setiap pelayanan-pelayanan dilakukan Tuhan, Engkau berkarya. Bahkan Gabriel Tuhan Kau berkati dalam pelayanannya, bahkan dalam studinya Tuhan. Tuhan membuatnya berhasil dalam segala kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Pak Gembala, Pendeta Amos Hosea dan Ibu Gina Tuhan. Kau memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan melindungi dan Tuhan menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi penatua Tuhan, bahkan pendeta Tuhan, bahkan pendeta Maja Tuhan, bahkan pendeta Pratama Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, bahkan aktivis Tuhan, bahkan semua yang sudah terbentuk dalam struktur tahun ini Tuhan. Tuhan urapi mereka, Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami hati untuk melayani dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan pelayanan-Mu yang ada di GBI Ebenezer Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, bahkan semua full timer, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, Engkau berkati juga jemaat-Mu yang beradik-adik Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan menyertai tahun-tahun lalu, Tuhan memberkati tahun-tahun lalu, tahun-tahun ke depan Tuhan juga menyertai dan Tuhan juga memberkati, bahkan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi tenaga medis Tuhan yang Tuhan sedang melaksanakan tugasnya Tuhan. Engkau berkati dokter, Engkau berkati Tuhan, suster Tuhan, bahkan semua perawat Tuhan, Engkau memberkati dalam hidupnya Tuhan. Engkau berikan roh takut bagi mereka Tuhan, supaya mereka menjalankan tugasnya dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, Engkau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, pemerintahan kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, ke pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan memberkati Presiden kami, wakil presiden, bahkan menteri kabinet kerja, bahkan aparat, gubernur, bupati, wali kota, RT, RW Tuhan, dan semua terlibat dalam jajaran kepemerintahan. Tuhan memberkati dalam hidup mereka Tuhan, untuk dapat menjalankan tugasnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, Kau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan, dan kami percaya bangsa Indonesia ini mengalami damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkan salom bagi bangsa Indonesia ini, salom bagi bangsa Indonesia, salom bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengembalikan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan diakonia, PMISI, beasiswa, bahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, berkati usaha jemaat-Mu, berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, dan dapat memberkati pekerjaan untuk memperluaskan bagi pelayanan-Mu yang ada di GBI Ebenezer. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dan setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah menjadi jawaban, dan Tuhan mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam hidup ini kita sering mengharapkan apa yang kita impikan itu boleh terwujud. Namun seringkali kita harus setuju dengan setiap keputusan Tuhan. Sebab itu mari tetap taruh iman percaya kita, karena Dia selalu menyiapkan yang terbaik hanya untuk kita. Amin. Kadang ada keraguan, kadang ada ketakutan, kadang mimpi seolah terkoyak. Temukan jalan kemustahilan.
tak terjadi, sebab pertolonganmu indah pada waktumu. Kadang ada keraguan, kadang ada ketakutan, kadang mimpi seolah terkoyak. Temukan jalan kemustahilan. Kadang ada pertanyaan, kadang ada ketidaktahuan, kadang duka pun datang menyapa. Hendak kudarkan asa yang ada, namun ku akan tetap berharap, namun ku akan tetap berserah di kuasa ketidakmustahilanmu, di janjimu yang telah teruji. Sebab ku tahu kepada siapa ku percaya, sebab bagimu Yesus tiada yang
Puji Tuhan, Shalom Bapak sekalian, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat kami. Firman Tuhan adalah kebenarannya, memberikan kami kekuatan, kemerdekaan rohani. Bapa, Engkau mengetahui setiap kami yang mengikuti ibadah ini, persoalan, pergumulan, tantangan, masalah, sakit, penyakit, beban dalam kehidupan kami. Bila firman Tuhan berbicara buat kami, firman Tuhan menjamah hati kami, Roh Kudus mencelikan mata rohani kami, memberikan kami pencerahan rohani, supaya setiap kami menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang ketika kami aminkan, kami lakukan dalam kehidupan kami, maka setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah kami percaya ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak sekalian. Silakan duduk. Pada bulan ini kita masih bicara tentang surrender. Jadi selalu kita bicara topik khusus, tema sepanjang bulan. Dan saya selalu meyakini saudara, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, maka kebenaran yang dari Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan rohani, kemerdekaan rohani. Kita menjadi orang-orang percaya yang menang. Surrender itu seringkali diartikan saudara dalam bahasa Yunani dalam arti epidomi, to give over, to give away, to entrust. Kata Ibrani adalah magan, to deliver up. Apa artinya surrender to God? Menyerahkan diri atau kepemilikan kepada kekuasaan Tuhan. Surrender to God artinya keyakinan sepenuhnya sebagai orang percaya untuk menyerahkan kehendak dan perbuatan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan surrender to God. Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki lebih jauh saudara, saya mencoba mengartikan, meneliti kata surrender ini sebenarnya sebuah istilah perang. Ya, seringkali saudara kata ini berkaitan dengan pasukan yang menyerah kalah. Ya, kalau saudara tahu dalam peperangan selalu ada pihak atau pasukan yang menang, ada pasukan yang kalah. Nah, pasukan yang kalah harus melakukan yang namanya surrender. Ya, kata surrender itu selalu dipakai ketika sebuah pasukan kalah dalam peperangan. Saya teringat dalam sejarah, saudara, saya tidak ahli dalam sejarah militer, tapi saya ingat dulu ada pelajaran sejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu. Ini sebuah peristiwa yang sangat penting karena tanggal 26 Juli Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua dan itu mengakhiri yang disebut dengan Perang Dunia Kedua. Dan sekarang pun kita tahu saudara ada peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Ya, dan ini belum selesai saudara sampai saat ini karena masih terjadi ketegangan, masih ada masalah saudara karena Ukraina belum menyerah. Nah, waktu itu saudara yang namanya Jepang menyerah. Sehingga berakhirlah yang disebut dengan Perang Dunia Kedua. Nah, para ahli dalam bidang militer mencoba menganalisa kenapa Jepang menyerah kepada sekutu. Padahal kalau kita tahu saudara, Jepang adalah sebuah negara yang waktu itu saudara menjajah banyak wilayah di dunia termasuk Indonesia juga. Ya, saya nggak bisa bicara lebih jauh lagi saudara karena kita bukan bicara tentang sejarah militernya Jepang. Tetapi saudara, kenapa Jepang menyerah? Ada yang mengatakan karena bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ratusan ribu rakyat Jepang meninggal. Setelah lebih dari 60 kota mereka atau di Jepang itu dijatuhi bom termasuk bom atom di Hiroshima Nagasaki yang kurang lebih saudara tanggalnya kalau tidak salah tanggal 6 dan 9 Agustus. Itu yang terjadi saudara, di Jepang. Itu yang katanya membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Tetapi saudara ada sebuah buku ditulis oleh seorang sejarawan Jepang yang namanya Yoshiyoshi Hasegawa. Hasegawa dalam bukunya Raising the Enemy memberikan bukti kuat bahwa ternyata Jepang menyerah bukan karena bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi katanya karena Uni Soviet akan masuk ke wilayah Jepang. Akan masuk menyerang Jepang. Karena waktu itu saudara Uni Soviet sudah menguasai satu wilayah namanya Manchuria. Yang sudah dekat lagi masuk ke wilayah Jepang. Dan kalau Uni Soviet masuk mengalahkan Jepang maka Jepang akan lenyap. Ya, lenyap atau habis saudara. Sudah tidak lagi menjadi sebuah negara. Itu yang katanya saudara Yoshiyoshi Hasegawa mengatakan ini menyebabkan Jepang menyerah, surrender. Saudara, apa implikasinya? Apa gambarannya buat kita? Saudara, ini penting juga.
Mengapa seseorang saudara menyerah kepada Tuhan, surrender to God? Karena saya suka mengatakan saudara, bahwa tidak semua orang yang disebut orang yang beragama Kristen adalah orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak semua orang pakai kalung salib adalah orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak semua orang yang datang beribadah ke gereja adalah orang-orang yang telah total surrender to God. Tidak semua orang yang disebut anggota gereja adalah orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak semua orang yang baca Alkitab adalah orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak semua orang yang dibaptis adalah orang yang telah menyerahkan hidup kepada Kristus. Loh, maksudnya ini apa gambarannya saudara? Kita sudah bicara saudara sebelumnya. Kalau orang yang menyerahkan hidup kepada Kristus, pasti ada satu titik dalam hidupnya di mana dia berserah total kepada Tuhan. Ada pengalaman iman yang khusus yang harus dapat kita deteksi bahwa dia sudah menyerahkan hidup pada Kristus. Karena dulu saya berpikir begitu. Saya anak orang Kristen, orang tua saya melayani Tuhan. Saya sekolah TK, SD, SMA Kristen. Jadi saya menganggap saya sudah jadi orang Kristen, saya udah oke-oke aja. Tapi ternyata saya belum menjadi orang Kristen yang menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Coba lihat lagi saudara pengertian dari yang namanya surrender to God. Menyerahkan hidup kita, kepemilikan hidup saudara kepada Tuhan. Menyerahkan kepada hidup kita sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi ibadah kita yang sejati. Saudara, pertanyaannya, kalau Jepang tadi menyerah kepada sekutu karena ada kemungkinan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima Nagasaki, atau karena Uni Soviet yang akan masuk menyerang Jepang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang percaya sampai kepada titik yang disebut dengan surrender to God. Saudara, how to surrender to God? Saya membaca dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Di mana Rasul Paulus memiliki satu total surrender dalam hidupnya. Dengan berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 24 di hadapan para penatua Efesus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Hidup Rasul Paulus sangat luar biasa. Orang-orang yang memiliki penyerahan total kepada Tuhan, total surrender kepada Tuhan, adalah orang-orang yang memiliki hidup yang berdampak. Orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kita punya visi menjadi gereja misioner. Bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang misioner. Harus seperti Rasul Paulus. Harus ada yang namanya total surrender. Penyerahan total kepada Tuhan. Karena kehidupan Rasul Paulus yang berserah penuh kepada Tuhan. Hidup menjadi berkat dalam penyebaran kekristenan. Tulisan perjanjian baru ada 27 kitab. 13 surat Tuhan pakai hidupnya Rasul Paulus. Mengembangkan ajaran Kristen atau teologi Kristen. Itu Tuhan pakai hidupnya Rasul Paulus. Bahkan kalau kita bicara bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sapu tangannya Rasul Paulus menyembuhkan. Karena hidupnya benar-benar dipakai Tuhan. Sapu tangan kita buat orang fluent, filak saudara. Makanya Michael Hart mengatakan setelah Tuhan Yesus, orang kedua yang memberikan pengaruh bagi pengembangan kekristenan adalah Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus saudara menyerah total kepada Tuhan. Yang pertama adalah obedience to the Holy Spirit. How to surrender to God. Yang pertama, ketaatan kepada Roh Kudus. Ketaatan kepada Allah. Harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi bagaimana caranya? Kita harus punya namanya ketaatan kepada Roh Kudus. Kisah Rasul 20 ayat 24. Rasul Paulus mengatakan kepada para pemimpin jemaat Efesus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada menyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ada istilah yang disebut dengan tawanan roh. Saudara boleh cek, ini istilah cuma dipakai sekali saja di sini saudara. Tawanan roh. Kata tawanan dari kata Yunani deo yang artinya membelenggu, mengikat, memenjarakan. Jadi orang-orang pada zaman itu yang ditahan, yang dibelenggu, yang diborgol kalau zaman sekarang istilahnya. Itu dipakai kata Yunani deo. Ini artinya orang-orang saudara yang sebenarnya dalam hidupnya dia tidak bisa bebas bergerak. Kita pasti tahu saudara orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang diborgol. Dia tidak bisa bergerak bebas. Kenapa? Karena dia harus saudara mengikuti petugas yang membelenggu dia.
Itu artinya saudara, dia mengalami keterbatasan dalam hidupnya. Saudara-saudara, ketika bicara tentang tawaran roh, itu artinya apa? Orang-orang yang sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Orang-orang yang sepenuhnya dipenjarakan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang sepenuhnya dikontrol oleh Roh Kudus. Orang-orang yang sepenuhnya mengikuti apa yang Roh Kudus katakan dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang karya Roh Kudus, kita pasti membaca dalam Alkitab, setelah Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Sebenarnya dalam peristiwa Pentakosta Kisah Rasul pasal yang kedua, itu yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Itu dampaknya sampai hari ini. Itu yang disebut dengan era di mana Roh Kudus berkarya secara ajaib. Karena kalau sudah baca dalam perjanjian lama, karya Roh Kudus itu tidak seperti pada masa kini dalam masa gereja Tuhan. Ya, saya pernah bahas berkali-kali saudara dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Nah, tetapi poinnya adalah apa? Semua orang percaya. Semua orang menjadi Kristen. Jadi sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Itu karena karya Roh Kudus. Sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita harus sadar kita dalam manusia berdosa. Itu karya Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 8. Yang menginsafkan manusia berdosa. Akan yang namanya kebenaran, penghukuman dan dosa. Jadi orang itu menjadi percaya, sadar dirinya manusia berdosa. Itu karena karya Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita merasa, ya wah Pak, karena pelayanan saya tuh Pak, itu orang bertobat. Ada lagi yang pernah berkata sama saya, Pak, itu orang Pak kalau bukan karena saya yang layani, gak bertobat. Wah salah, itu kalimat yang mesti dikoreksi. Kita nih cuma dipakai Tuhan, kita cuma alatnya Tuhan. Jangan pernah berkata, tuh gereja Pak bertumbuh, itu pelayanan bertumbuh, itu pelayanan Pak, yayasan itu, ministry itu. Itu mah dulu saya Pak yang membuat banyak jiwa Pak. Itu banyak jiwa datang tuh Pak, karena dulu saya layani mereka, saya kunjungi mereka, saya doakan mereka. Hati-hati, kata saya, aku. Ya, eke, gue, kata orang Jakarta. Ya, kita cuma alatnya saja. Saya hanya memberitakan firman Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi orang bertobat. Itu karena karya Roh Kudus. Saya ingat saya pernah live streaming di Instagram. Ada orang ya mengikuti Instagram live streaming yang saya layani. Dijamah hatinya. Padahal waktu itu dia masih hidup dalam dosa. Saya sendiri juga gak sadar. Saya hanya taat saja nyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan memberikan saya firman Tuhan untuk saya sampaikan di live Instagram. Saya sampaikan saja. Demikian juga berkali-kali. Walaupun ibadahnya melalui channel YouTube ini. Tapi saya bersyukur saudara. Ada orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah setelah Roh Kudus menginsafkan manusia berdosa. Bagaimana caranya orang sampai dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Yang kedua Roh Kudus mendiami orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kata mendiami di situ saudara. Ini sebuah ungkapan yang penting. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama yang didiami orang-orang percaya hanya kalangan tertentu. Hanya Israel. Hanya imam, raja dan nabi. Yang khusus mengalami yang namanya karya Roh Kudus secara personal. Tetapi puji Tuhan. Kita bersyukur. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dan Tuhan yang naik ke sorga. Bukti Tuhan Yesus naik ke sorga adalah apa? Roh Kudus dicurahkan. Bukti bahwa Roh Kudus telah dicurahkan adalah apa? Adanya jiwa-jiwa bertobat. Makanya pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang menyerahkan diri kepada Kristus. 3.000 orang yang bertobat. Sekarang 3.000 kali khotbah, 1 yang bertobat. Kenapa? Karena gereja saudara sudah kehilangan kuasa Roh Kudus. Nanti kita akan singgung. Saudara, jadi Roh Kudus mendiami kita sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah menjadi milik Kristus. Ketika Roh Kudus mendiami orang percaya, itu artinya apa saudara? Kita memiliki jaminan keselamatan. Namun, bukannya Roh Kudus mendiami kita sebagai tanda kita adalah milik Tuhan. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi yang ketiga adalah dalam Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus memimpin kita. Kita dipimpin oleh orang percaya. Memimpin kita dalam Yohanes 16 ayat 13. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kata memimpin dari kata ini hodegos. Yang walaupun hanya dipakai 5 kali. Tapi ini seperti guide. Kata Yunani ini dipakai seperti orang buta. Orang yang memiliki keterbatasan dalam melihat harus dituntun. Jadi dengan kata lain saudara. Kalau Roh Kudus tidak pimpin hidup kita. Kita ini buta rohani. Makanya ada banyak orang saudara. Ya dia sering
kelilipan mata rohaninya. Kenapa? Dia gak bisa bedakan mana uang pribadi, mana uang perusahaan, mana uang orang gitu ya. Dia gak bisa bedakan mana harta orang, mana harta sendiri. Makanya dia jadi koruptor. Saudara, seseorang dia harus mengalami yang disebut dengan pimpinan Roh Kudus, Holy Ghost. Jadi Roh Kudus saudara memimpin hidup orang percaya. Ini karya Allah Roh Kudus yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi saya membaca saudara ada perdebatan tentang the Trinity. Ada American Theological Views tentang the Trinity, Trinitas. Kenapa kita harus mempercayai saudara? Allah Tritunggal dalam karyanya, dalam kehidupan dan keselamatan orang percaya. Di Amerika Serikat diperdebatkan ya tentang ajaran Trinitas. Karena ada yang mengatakan Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa. Bukan personal being. Bukan pribadi. Di Indonesia pun juga terjadi perdebatan antara oneness and Trinity. Ini di YouTube saudara. Baik channel YouTube Indonesia, channel YouTube di luar negeri memperdebatkan. Saya selalu mengatakan hati-hati dengan ajaran Jehovah Witnesses atau saksi-saksi Yehova. Karena saksi Yehova mengajarkan Roh Kudus itu bukan Allah. Bukan pribadi Allah. Loh, kenapa kita mesti ributin Pak? Apa kepentingannya dengan kehidupan kita secara personal? Saudara-saudara, kalau Roh Kudus bukan pribadi, Roh Kudus tidak akan pimpin kita. Coba saudara lihat ini. Who is the Holy Spirit? He is a personal being. Karena kalau Roh Kudus bukan pribadi, ketiga Allah Tritunggal, maka Roh Kudus tidak bisa pimpin kita. Kalau Roh Kudus hanya sekedar kuasa, tidak mungkin ada yang disebut dengan karya Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, keberadaan Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu digambarkan dalam kehidupan orang percaya, di mana orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita temukan dalam Kisah Para Rasul, saudara, Kisah 8 ayat 9, Kisah 10 ayat 19, Kisah 19 ayat yang ke-6, Kisah 5 ayat 32, Kisah 15 ayat 28. Ada ungkapan lalu, kata Roh Kudus kepada Filipus, berkata Roh kepada Petrus. Roh Kudus mencegah mereka, Paulus dan Silas. Kami, ini para pemimpin gereja Yerusalem, kami dan Roh Kudus. Pemimpin gereja juga dalam Kisah 15 ayat 28, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi artinya apa saudara? Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Kalau saudara, orang-orang yang menyerah total kepada Allah, saudara harus berani berkata seperti orang-orang percaya dalam gereja mula-mula. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Saudara yang mulai usaha baru, saudara yang mau mulai satu kehidupan baru, berkeluarga, masuk dalam pernikahan. Jangan sekedar memutuskan keputusan pribadi. Orang-orang yang telah menyerah total kepada Tuhan, ketika dia mau menikah, ketika dia mau bekerja, ketika dia mau memilih jurusan sekolah pun juga, dia harus bertanya kepada Allah. Biar Roh Kudus yang pimpin kita, Allah Roh Kudus yang pimpin kita. Beranikah orang-orang muda yang sekarang mau menikah berkata, saya percaya Pak, bahwa calon pasangan hidup saya ini dari Tuhan. Roh Kudus yang pimpin saya. Roh Kudus yang mempertemukan kami. Saudara berani gak yang punya usaha, punya bisnis, punya pekerjaan, berani gak berkata, saya memulai usaha ini karena setelah saya berdoa, saya minta Roh Kudus pimpin saya. Saya suka mengatakan saudara, kalau kita turun tangan Tuhan angkat tangan, kalau kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Sudahkah saudara angkat tangan sebagai tanda saudara berserah, menyerah kepada Allah Roh Kudus untuk pimpin saudara, pegang tangan saudara. Karena kenapa saudara? Orang-orang percaya yang dipimpin Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa dampak hidupnya. Kalau saudara baca outline dari Kisah Para Rasul, orang-orang percaya yang dipimpin Roh Kudus, mereka memberikan dampak terhadap gereja Tuhan yang bertumbuh dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Padahal kalau saudara baca, ya kita akan memperingati hari Jumat Agung dan Paskah. Sebelum Tuhan Yesus tangkap, murid-muridnya semua lari. Murid-muridnya gak berani menampakkan diri. Bahkan yang namanya Petrus, Simon Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tetapi lihat, ketika orang-orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menyerah total kepada pimpinan Roh Kudus. Mereka dipakai Tuhan. Sehingga gereja Kisah Para Rasul sudah lihat berdampak luar biasa. Ini ada petanya, di mana amazing growth of the early church. Ya, first century growth
second century growth, bahkan third century growth begitu luar biasa. Lihat lagi di petanya, the growth of Christianity yang begitu berkembang luar biasa. Tetapi saudara, ketika ada yang namanya Kaisar Konstantinus yang hidup tahun 272 Masehi sampai tahun 337 Masehi. Ini kaisar pertama yang menjadi Kristen katanya dari kaisar-kaisar Romawi. Sebelumnya orang-orang Kristen mengalami aniaya. Tahun 64 Masehi ada yang namanya Kaisar Nero yang membakar kota Roma dan memfitnah bahwa orang Kristen lah yang bakar kota Roma. Tapi orang-orang percaya ketika mereka saudara mengalami aniaya, justru gereja bertumbuh. Karena orang percaya dibabat semakin merambat. Ikuti kalimat saya. Orang-orang percaya dibabat semakin merambat. Saudara-saudara, ketika mereka orang-orang percaya saudara mengalami hambatan yang begitu luar biasa, gereja bertumbuh. Tapi ketika Kaisar Konstantin mengeluarkan sebuah edik yang disebut dengan edik Milan, yang menjadikan Kristen menjadi agama negara. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam gereja? Gereja, saudara, kehilangan kuasa untuk menjadi berkat. Gereja jadi kehilangan arah di dalam apa? Di dalam memenangkan jiwa. Karena kenapa? Kalau saudara lihat Kaisar Konstantin membuat banyak orang saudara yang belum sungguh-sungguh menyerah total kepada Tuhan masuk dalam gereja. Bahkan Kaisar Konstantin menjadi kepala gereja, menjadi hakim dan pengatur undang-undang tertinggi dalam gereja. Makanya tidak heran dulu dosen saya menulis buku. Pendeta Reverend F.J. May mengutip Carol Bates dalam bukunya. Dengan berkata, jika Allah mengambil Roh Kudus di tengah-tengah mereka pada saat itu. Gereja mula-mula sekitar 90% dari apa yang sedang mereka lakukan akan langsung berhenti. Setiap orang akan mengetahui perbedaannya. Tetapi jika Allah mengambil Roh Kudus dari tengah-tengah kita saat ini. Sekitar 90%, 95% dari apa yang sedang kita lakukan akan terus berjalan. Dan tidak ada seorang pun mengetahui perbedaannya. Dan betul. Kalau tadi kita lihat saudara, ketika gereja mula-mula mengalami tekanan. Tapi karena mereka selalu dipimpin oleh Roh Kudus, taat akan pimpinan Roh Kudus. Maka gereja Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena ketika mereka dipimpin Roh Kudus saudara, mereka memiliki satu penyerahan total. Mereka sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Walaupun mereka harus menghadapi aniaya. Walaupun mereka menjadi santapan dari binatang buas. Orang-orang percaya pada waktu itu saudara dibakar hidup-hidup. Kepalanya ditaruh ter dan dibakar saudara. Tetapi mereka bertumbuh dengan luar biasa. Tadi kita sudah lihat saudara gambarannya dari abad pertama, abad kedua sampai abad 3. Tapi sekarang coba saudara lihat di YouTube. Ada orang terang-terangan berkata, dia sudah tinggalkan kekristenan. Why I left Christianity. Ini channel-channel YouTube. Dari orang-orang yang mengaku mereka dibesarkan dalam orang Kristen. Ada yang berkata, I was a hardcore Christian. But this is why I lost my faith. Mereka ngomong saudara, mereka cerita bagaimana mereka kehilangan imannya. Mereka sudah tidak lagi menyerah total kepada Tuhan. Padahal dulu mereka adalah orang-orang yang dibesarkan dalam kekristenan. Memang masing-masing kasus bisa berbeda. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehingga mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Itu pun juga terjadi di tengah-tengah kita. Saya tahu persis dulu saudara ada orang yang rumahnya dipakai untuk ibadah. Tetapi saudara habis itu sudah gak ada lagi ibadah di rumahnya. Kenapa? Karena dia sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Kita bisa menemukan ada banyak kasus seperti itu. Kenapa saudara? Kenapa orang kehilangan imannya kepada Tuhan? Tidak lagi berserah total kepada Tuhan. Di sekolah Alkitab, sekolah teologi juga demikian. Banyak yang mendaftar. Tapi akhirnya jadi hamba Tuhan. Mungkin gak sampai separuh. Ini pengalaman saya. Saya ingat juga dulu waktu saya sekolah teologi, sekolah Alkitab. Saya ingat saudara. Itu ada teman-teman saya. Yang tinggalkan panggilan Tuhan. Padahal dulu dia nyanyi lagu dengan semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar tanpa gaji. Begitu ya. Tapi baru 1 semester, 2 semester, 3 semester hilang. Sudah gak lanjut kuliah. Sudah tidak melayani lagi. Jadi jemaat biasa. Bahkan ada yang sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita menjadi tawanan Roh Kudus? Obedience to the Holy Spirit. Kisah Rasul 9 ayat 17. Ketika Saulus, nama Ibrani Rasul Paulus bertobat. Ananias yang Tuhan pakai. Murid Tuhan melayani yang namanya Saulus. Dia datang berjumpa dengan Saulus dan berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus
yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita taat terus kepada Roh Kudus? Banyak anak muda berkata, oh bagaimana caranya saya terus taat kepada Roh Kudus? Taat kepada Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan. Terus berserah total, terus menyerah sama Tuhan. Terus percaya Tuhan yang pimpin hidup saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara, jangan pernah pakai kekuatan sendiri. Makanya kalau kita temukan saudara, ada sebuah standar SOP. Orang-orang percaya pada waktu itu, setelah mereka bertobat terima Tuhan Yesus, punya pengalaman iman, mereka harus dipenuhi Roh Kudus. Dan dipenuhi Roh Kudus dalam Efesus 5:18, itu sebuah ungkapan perintah yang disebut dengan perintah yang terus menerus. In the Greek, dalam bahasa Yunani, the command is continuous and complete. Dalam bahasa Yunani gramatikanya dipakai bentuk imperatif present. Perintah yang terus menerus harus terjadi. Pagi hari bangun minta Roh Kudus pimpin kita. Siang hari kita di kerjaan, kuliah, kampus, bahkan pelayanan kita minta Roh Kudus pimpin kita. Sore, malam harus selalu ingat. Minta pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Maka saya percaya saudara, walaupun kita harus menghadapi tantangan, gereja mula-mula menghadapi penderitaan. Mungkin saat ini sudah berkata, Pak, saya mendapatkan tekanan dari orang lain. Saya punya masalah yang berat, Pak, yang membuat saya bisa tawar hati. Tetapi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saudara taat kepada Roh Kudus, maka saudara akan melihat, saudara akan finish well bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Yang kedua saudara, how to surrender to God. Yang kedua adalah be faithful until death. Setia sampai mati. Rasul Paulus bersaksi, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kisah Rasul 20 ayat 24. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Akhir hidupnya Rasul Paulus, kalau kita lihat timeline of Paul's life, menurut sejarah gereja, jadi pancung. Sehingga dia saudara meninggal dunia. Saudara, ini salah satu bukti bahwa Saulus sungguh-sungguh punya pengalaman iman. Taat total. Kalau saudara baca saudara, dalam peristiwa kebangkitan Kristus, murid-murid dalam keadaan ketakutan. Tapi puji Tuhan. Tuhan berkata buat murid-murid, setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka harus tunggu di Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menyaksikan Kristus yang bangkit. Kalau Kristus tidak sungguh bangkit dan hanya sebuah mitos, bagaimana mungkin yang namanya Stefanus rela mati syahid di rajang batu? Petrus yang menyangkal Tuhan sampai 3 kali, rela mati syahid dengan salib terbalik. Yakobus rela mati tersalib terbalik. Dipenggal kepalanya Yakobus oleh Herodes. Andreas rela mati syahid dengan disalib. Filipus mati syahid sebagai martir. Bahkan Thomas yang semula menyangkal Kristus yang bangkit, akhirnya dalam sejarah gereja dicatat, dia mati syahid di India. Saudara, ini membuktikan orang-orang yang hidupnya sudah dipenuhi Roh Kudus, harusnya yang terjadi, harusnya dia setia sampai mati. Be faithful until death. Makanya tidak heran kalau Rasul Paulus berkata, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Kenapa saudara? Karena bukan dengan kuat dan gagah manusia orang-orang percaya bisa setia sampai mati. Tapi hal yang kedua saudara, bagaimana kita total surrender to God adalah apa saudara? Kita harus punya satu komitmen, setia sampai mati. Banyak orang yang dalam janji nikahnya, makanya sekarang kami istilahnya gak pakai janji nikah, komitmen nikah, komitmen pernikahan. Banyak yang janji dalam pernikahan, hanya maut yang memisahkan. Till death do us apart, bahasa Inggrisnya. Till death do us apart. Hanya maut yang memisahkan kami berdua. Kita berdua. Tapi ada banyak orang saudara yang janji pernikahannya seperti itu. Mereka hanya janji tinggal janji bulan madu. Hanya mimpi. Lagunya gimana saudara? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Bukan maut yang memisahkan mereka, tapi satpam di kompleks yang memisahkan mereka. Karena sering berantem tiap hari, sampai satpam harus datang ke rumah memisahkan suami istri yang berantem. Itu terjadi saudara, itu terjadi beneran. Saudara, jadi artinya apa? Kalau kita saudara
mau berserah total kepada Tuhan, kita harus setia sampai mati. Karena kenapa saudara? Karena kita tahu orang yang setia sampai mati ada mahkotanya. Haleluya. Di Amerika Serikat saudara disurvei. Saudara perhatikan yang warna merah nih. Perhatikan yang warna merah semakin menurun. Yang warna biru semakin naik. Nah, yang warna merah itu adalah practicing Christian. Yang warna biru itu adalah non-practicing Christians. Jadi artinya apa? Yang warna merah grafiknya makin menurun. Orang-orang yang mempraktikkan iman Kristen ternyata makin menurun. Orang-orang yang tidak menjadi Kristen, bukan menjadi orang Kristen, bukan lagi jadi pengikut Kristus, makin naik jumlahnya. Lihat lagi saudara, survei 2018. In most Western European countries, non-practicing Christians are largest group. Most Western Europeans continue to identify as Christian, though few regularly attend church. Maka tadi saya katakan tidak semua orang yang beragama Kristen adalah orang yang telah menyerahkan hidup kepada Kristus. Nggak semua orang yang pakai kalung salib datang beribadah ke gereja, ngaku anggota gereja, sudah baca kitab katanya, atau sudah dibaptis. Berarti dia otomatis telah menyerahkan hidup kepada Kristus. Tidak. Harus terbukti apakah dia setia sampai mati atau tidak. Makanya dalam ibadah-ibadah kedukaan, ibadah-ibadah pemakaman saudara, seringkali kami mengecek apakah almarhum atau almarhumah ini sampai akhir hidupnya setia pada Kristus tidak. Dan saya bersyukur saudara, selama Tuhan mempercayakan kami tim pelayanan di gereja ini, melayani ibadah-ibadah kedukaan, kami selalu mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya, mereka setia. They were faithful until death. Saudara, saya memberikan hasil survei terbaik di dunia. Ya, selama berabad, organisasi terbaik adalah apa? Militer. Karena dalam dunia militer ada ungkapan begini dalam bahasa Inggris. No other organization requires such an oath of loyalty from their employees. Di Indonesia ada namanya Sumpah Prajurit Sabta Marga. Bapak Ibu sekalian yang dari dunia militer, ya, ayah mertua saya almarhum adalah dari TNI Angkatan Darat. Ya. Jadi saya dulu sering ngobrol dengan almarhum ayah mertua. Ya, jadi papanya Gina itu tentara, perwira militer. Sering ngobrol-ngobrol. Beda. Orang militer itu TNI, Polri, itu loyaltinya itu beda. Di gereja saya sering kali temukan banyak orang yang mengaku dia melayani Tuhan. Tapi gak setia. Harus datang jam 7, datang jam 8. Dengan alasan OTW. Saudara, itu yang disebut dengan loyalty, komitmen, kesetiaan. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Yesus mengatakan dalam Matius 10:38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan berkata buat jemaat di Smyrna, be faithful until death, and I will give you the crown of life. To come to Christ costs you nothing. To follow Christ costs you something. To serve Christ will cost you everything. Masalah terbesar yang kita hadapi dalam kekristenan adalah apa? Ada ajaran yang disebut dengan prosperity gospel. Yang mengatakan menjadi orang Kristen harus kaya. Ajaran ini yang disebut dengan prosperity gospel diajarkan oleh dari 10 gereja, 4 gereja di Amerika Serikat mengajarkan ini. Dan itu sudah terbukti menyesatkan orang Kristen. Membuat orang Kristen mengukur hubungannya dengan Tuhan dari berkat materi yang dia terima. Jim Baker tulis buku I Was Wrong, dia mengaku ini sebuah kesalahan besar. Saya pernah memberikan kesaksian seorang pemuda dari Papua yang sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia seperti gak dapat jawaban dari Tuhan. Kita sudah membedakan antara namanya tes, ujian, dan temptation. Kalau Tuhan menguji kita, seringkali kita merasa kok doa kita gak dijawab Tuhan. Kok saya belum disembuhkan penyakit saya. Kok saya masih bergumul dalam masalah ekonomi. Tuhan mau supaya kita saudara bayar harga. Tetap setia.
If you are following Christ, has never cost you anything. You are not following Him. Kalau saudara tidak mau bayar harga dan setia sampai mati, karena berbicara tentang kesetiaan sampai mati, itu berarti harus bayar harga. Seorang tentara, anggota TNI di Indonesia, tentara dimanapun juga, ketika mereka membela negara, seperti TNI kita, saudara, TNI Polri kita, membela negara, saudara, mereka harus siap korbankan nyawa. Katanya, kalau orang jadi anggota TNI Polri, nyawanya udah jadi milik negara, saudara, dan siap korban, siap menderita. Itu artinya, saudara, kesetiaan yang sungguh. Kalau saudara mau berserah total kepada Tuhan, saudara harus punya satu komitmen, kesetiaan kepada Kristus sampai mati. Bayangkan negara seperti Inggris pun, saudara, membuat orang Kristen yang katanya ini negara yang dibangun atas dasar iman Kristen. Mereka punya gereja namanya gereja Anglikan, gereja yang katanya, saudara, dipimpin langsung oleh kerajaan Inggris. Tetapi ada perawat Kristen dipecat karena memberikan Alkitab pada seorang pasien. Ketika dia banding di pengadilan ditolak, saudara. Perawat ini dipecat karena kasih Alkitab dan ngajak pasiennya berdoa. Memang mungkin dari segi etika kedokteran bisa bermasalah. Saya tidak tahu, saudara. Tapi itu terjadi. Di Amerika Serikat yang katanya negara yang dibangun atas dasar iman Kristen memecat seorang dosen karena dia percaya kepada firman Tuhan dan mempertanyakan teori evolusi. Mark Armitage dipecat dari kampusnya, saudara. Apakah kita mungkin saat ini, karena kita punya komitmen loyalitas kepada Kristus, kita bermasalah tempat pekerjaan kita, di kampus kita saya pernah khotbah, saudara, dan saya mendengar kesaksian dari orang yang bermasalah di kantornya, jadi hambat karirnya, karena pimpinannya suruh dia tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, kalaupun kita harus menderita, kalaupun kita harus mengalami kesulitan, himpitan, tantangan, karena kita tetap loyal kepada Kristus, komitmen kepada Kristus, karena kita total surrender kepada Dia, kita harus berani berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang yang seperti begini, saudara, Yesus katakan, I will give you the crown of rejoicing, mahkota sukacita. The crown of righteousness, mahkota kebenaran. The crown of glory, mahkota kemuliaan. The incorruptible crown, mahkota yang tidak akan binasa. The crown of life, mahkota kehidupan. Biar ini menjadi bagian. Ini bagian yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, saya mau simpulkan khotbah saya. How to surrender to God. Yang pertama, kita harus punya ketaatan kepada Roh Kudus, obedience to the Holy Spirit. Minta Roh Kudus setiap hari pimpin hidup saudara, penuhi saudara, biar Roh Kudus kontrol hidup kita. Dan yang kedua, mari kita punya komitmen kesetiaan sampai mati. Kita hidup di dalam Kristus karena kita percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, sesudah kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Terima kasih Bapa, bela setiap kami Tuhan, yang saat ini mungkin menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, kesulitan, himpitan. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang kecewa, mulai tawar hati, mulai mundur, mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus pimpin kami, dan kami mau taat kepada Allah Roh Kudus yang menguasai kami. Mari Roh Kudus pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Anak-anak-Mu pada saat itu Tuhan, dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah ini, biarlah setiap yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara buat kami, supaya kami terus berkomitmen setia kepada Engkau Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup, kesulitan, mungkin karena kami percaya kepada Kristus, di kantor kami, tempat pekerjaan kami, di keluarga kami Tuhan, kami mendapatkan tantangan, himpitan dan penderitaan. Tapi biarlah kami berkata, kami setia sampai pada kesudahannya, setia sampai mati, karena kami percaya ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang kekal, pasti kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Surrender to God until death, sampai maut menjemput kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara total. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus yang mimpin hidup kita ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya! Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita meyakini bahwa penyerahan total kepada Tuhan itu menjadi kunci dari iman Kristen. Amin. Dan ketika kita taat kepada Roh Kudus, ketika kita punya satu komitmen, loyalitas, setia sampai mati, maka kita akan menemukan sebuah kehidupan yang disebut dengan total surrender to God. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Biarlah kita semua setiap hari mau dibentuk. Amin. Dan Amen. kita benar-benar berserah. Berserah artinya kita juga percaya 100% kepada Tuhan. Ya. Biarlah sepanjang minggu ini kita terus menghidupi firman Tuhan. Amen. Puji Ya, kita Tuhan. terus mau semakin serupa dengan Tuhan. Kita Ya. diberkati sesuai dengan visi gereja ini menjadi gereja yang misioner dengan moto diberkati untuk menjadi berkat. Amen. Biarlah kehidupan Puji kita Tuhan. terus mencerminkan ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amen. Amin. Puji nama Tuhan, terus mendoakan pandemik ini terus bisa semakin menurun angkanya Ya. dan kita bisa masuk di suasana endemi ya. Ya. Ya, sehingga kita terus dapat beribadah seperti semula walaupun tetap memakai masker. Ada prokesnya. Ya, prokesnya, tapi kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Puji nama Tuhan, dan tetap prokes 6M, Ya. memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Kita menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita secara pribadi dan tetap menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Amin. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. Oh, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm,